Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pembacaan dan renungan kita pada pagi ini 25 Oktober 2024 bersamaan hari Jumat diambil daripada Injil Lukas bab 12 ayat 54 hingga ayat 59. Bersama kita mendengar dan menghayati firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseratnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Saudara-saudara, saudari terkasih dalam Kristus, dapatkah kita menilai zaman ini? Kalau dapat, bagaimana caranya? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita pikirkan ketika membaca pembacaan Injil hari ini. Sebab pertanyaan serupa diutarakan Yesus kepada banyak orang. Yesus mengatakan bahwa rupa bumi dan langit dapat mereka nilai. Mereka tahu bila akan datang hujan dan bila hari panas terik. Nah, saudara-saudari, berapa bijak dan pandainya kita membaca tanda-tanda alam ini. Nelayan dan peladang tahu kepentingan pandai membaca tanda-tanda alam dan tanda-tanda cuaca untuk keselamatan di lautan maupun di ladang. Dan zaman sekarang, dengan sains dan teknologi yang canggih, banyak usaha-usaha dilakukan untuk mengesan kemungkinan berlakunya gempa bumi, banjir, taufan, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Kalaulah begitu cepat dan bijaknya kita dapat meramal semua tanda-tanda alam, bagaimana pula dengan tanda-tanda yang berkaitan dengan kerajaan Allah, tanda-tanda yang berkaitan dengan kerohanian kita? Dapatkah kita membaca tanda-tanda masa dalam konteks hubungan kita dengan orang lain atau dengan sesama kita? Jika hubungan kita menjadi tawar dan komunikasi kita menjadi dingin, bukankah ini tandanya kita perlu memulakan proses pertobatan
ataupun penyembuhan? Saudara-saudari, dalam ayat 58, Yesus menggunakan kisah tentang pertikaian dua orang yang ingin mengajukan perkara mereka kepada pemerintah. Di tengah perjalanan menuju pejabat pemerintah, Yesus menyarankan kepada pihak yang bergaduh agar segera berdamai, supaya perkara itu tidak berlanjutan ke pendakwaan. Sebabnya, jika saman sampai ke meja hakim, akibatnya hanya penyesalan atau kesilapan dan kebodohan mereka. Saudara-saudari, mereka yang menghidupi ajaran kekristenan adalah orang-orang yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber dari ajaran firman Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan dalam pelbagai cara, seperti membaca Bible, mendengar khotbah, membaca santapan harian, dan sebagainya. Namun kita jangan lupa bahwa sumber utama kebijaksanaan kita adalah pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita harus menyatukan hati dan pikiran kita agar selaras dengan hati dan pikiran Allah melalui firman-firman-Nya. Hanya dengan cara ini kita dapat dipimpin Tuhan untuk menjadi pribadi yang peka kepada kehadiran-Nya dan kasih setia-Nya dalam hidup kita saat ini, di sini, dalam apapun keadaan kita. Tuhan memberkati kita semua.